Halo semua, kembali lagi di video belajar bahasa Rusia. Bersama saya di sini Tiro Turnip, tutor bahasa Rusia kalian di belajarbahasarusia.id. Kali ini kita akan belajar kasus preposisi atau kasus yang ke-6. Buat kalian yang belum tahu kasus itu apa ya? Jadi, dalam bahasa Rusia itu ada 6 kasus ya. Bisa kita bilang bahwa kasus ini adalah aturan untuk membuat sebuah kalimat dalam bahasa Rusia. Jadi ada 6 kasus. Kasus yang pertama itu adalah kasus yang paling dasar. Jadi, misal pertanyaannya kto, što gitu ya. Itu kasus yang pertama. Jadi belum ada perubahan-perubahan. Karena nanti di kasus 2 sampai kasus 6 akan ada perubahan akhiran. Gimana maksudnya perubahan akhiran? Bingung ya? Nah, kalau bingung, nggak apa-apa. Aku sendiri pun dulu waktu baru pertama kali belajar bingung. Kenapa bisa berubah-berubah? Tapi daripada kalian bingung, mending kita belajar bareng-bareng aja. Tapi sebelum kita belajar, teman-teman jangan lupa like dan share video ini ya, supaya semakin banyak orang yang terbantu. Dan juga kalau kalian mau mendukung channel ini dalam bentuk donasi, kalian bisa kirim donasi kalian ke Dana ataupun OVO melalui nomor yang akan aku tulis di sini ya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Dukungan dari teman-teman semua sangat memotivasi aku untuk terus semangat membuat video-video belajar bahasa Rusia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di kasus yang pertama, ya, itu adalah bentuk dasarnya yang ini, teman-teman. Ini adalah kasus pertama, ya, atau bahasa Rusianya imeni telny paders. Nah, sedangkan di kasus 6 ini, pertanyaan yang paling sering adalah nanti где, ya. Где artinya di mana, ya. Kalau kita mau bilang di dalam bahasa Rusia itu kita boleh pakai v ataupun na ya. Ini dua-duanya artinya di, tapi bedanya apa? Kalau v itu biasanya dia untuk bangunan, ya, bangunan negara ataupun kota ya. Sedangkan kalau na itu biasanya dia untuk yang bukan bangunan ya, jadi kayak acara ya. Terus arah mata angin ya. Pokoknya dia yang bukan bangunan deh. Tapi seperti biasa akan ada pengecualian-pengecualian. Nanti kita lihat lagi ya. Oke, contohnya nih seperti ini ya. Untuk akhirannya, di kasus 6 itu biasanya untuk maskulin dan feminin akhirannya jadi y ya. Jadi y ataupun jadi i dia kadang-kadang. Kalau dia tanda lemah nanti akhirannya jadi i. Ya contohnya, Peterburg, kalau mau bilang di Peterburg berarti jadi v Peterburgia ya. Kitai, Cina artinya v Kitai. Slavar v Slavaria ya. Jadi akhirannya kita tambahin y ya untuk yang maskulin. Tapi kalau untuk feminin bukan kita tambahin tapi kita ganti ya huruf akhirnya. Contohnya Moskva, Moskow artinya kalau teman-teman mau bilang di Moskow jadi в Москве, ya, в Москве. Деревня, jadi в деревне. Россия, в России. Kalau misalnya akhirannya i ya, jadi ii. Kalau mau bilang площадь, ya, на площади. Jadi akhirannya jadi i kalau awalnya itu tanda lemah ya. Oke. Gitu dia. Kalau untuk netral juga sama ya, akhirannya biasanya jadi y ataupun jadi i nih. Contohnya surat pismo, kalau mau bilang di surat jadi v pismie ya. Море на море. Общежитие jadi v общежитии. Jadi kita ganti akhirannya ii ya. Jadi kan kita menggunakan kasus 6 untuk menyatakan posisi, letak ya, namanya aja kasus preposisi. Dia menyatakan posisi atau letak kita di mana gitu ya. Jadi kata kerja yang mungkin kita pakai adalah contohnya ada di sini nih. Работать artinya bekerja ya. Kerja. Jadi contohnya работать в университете dari universitet jadi в университете. В школе, в библиотеке, в банке, в магазине, ya. Itu yang pakai v. Tapi kalau yang pakai na nih, misal contohnya на заводе, на фабрике,
na poczcie, na firmie, na stadionie, na urokie, ya. Tapi ada pengecualian nih. Contohnya nih, ada contoh pengecualian. Zawod itu artinya perusahaan, ya. Perusahaan itu kan biasanya ada bangunannya, tapi dia pakai na, gitu ya. Sama juga fabrik juga sama ya, pakai na. Jadi kita bukan pakai v. Tapi kalau misalnya nih universitas ya, jadi v universitet. Teman-teman nggak boleh bilang na universitet ya, salah. Harus pakai v universitet ya. Ada juga kata kerja guliat, отдыхать в парке. Misalnya завтракать, обедать, ужинать. Ya misal в ресторане, в кафе, дома, в столовой. Gitu ya. Jadi makan pagi di mana, ya makan siang di mana. Jadi kita menyatakan letak ya. Jadi kasus 6 itu fokusnya pertanyaannya di mana ya. Mau bilang di rumah gitu ya, di sekolah dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh kalimat ya, contoh kalimat yang menggunakan kasus 6 ya. Kita perhatikan di sini. Где вы обедаете? В ресторане. Di mana kalian makan siang? Dari kata restoran kalian harus ganti jadi в ресторане. Gitu ya. Kalau mau bilang misal где вы работаете? Di mana Anda bekerja? Я работаю в университете. Ya, dari universitet jadi в университете. Где вы работаете? Kalau teman-teman mau bilang nggak di mana-mana gitu ya, kalian boleh bilang нигде. Ya, я сейчас нигде не работаю. Я студент. Begitu tadi dia penjelasan tentang kasus 6. Jadi kasus 6 itu fokusnya adalah untuk menyatakan letak di mana gitu ya, di sekolah, di rumah, di kampus, di asrama dan sebagainya. У меня вопрос для вас. Где вы сейчас? Вы дома? Или в школе? Или в офисе? Напишите в комментариях. Terima kasih karena kalian sudah menonton sampai akhir. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Paka-paka.